Pemirsa, dua orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan, Jawa Barat, senilai 27 miliar rupiah. Penetapan ini menambah panjang daftar kasus korupsi di sektor infrastruktur daerah. Siapa mereka? Dan bagaimana proyek strategis itu bisa berubah menjadi ladang korupsi? Berikut laporan selengkapnya. Kasus dugaan korupsi ini bermula dari pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan tahun anggaran 2018 sampai 2019 dengan total anggaran mencapai 27 miliar rupiah. Proyek tersebut awalnya digadang-gadang menjadi jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di pusat kota, sekaligus mendukung pengembangan kawasan industri di bagian timur Kabupaten Kuningan. Namun, dalam perjalanannya, proyek ini justru meninggalkan banyak tanda tanya. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Kuningan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan akhir pekerjaan. Sejumlah volume pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi, bahkan ada bagian proyek yang dilaporkan selesai padahal belum dikerjakan. Dari hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau BPKP, terungkap adanya potensi kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah. Penyidik akhirnya menetapkan dua tersangka utama, masing-masing berinisial Hari dan R, yang merupakan pihak kontraktor dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Keduanya diduga berperan aktif dalam rekayasa dokumen laporan proyek, termasuk pencairan dana termin yang tidak sesuai dengan progres di lapangan. Dari penelusuran jaksa, terdapat bukti kuat berupa dokumen fiktif, kwitansi pengadaan material palsu, hingga aliran dana yang mengalir ke rekening pribadi. Menariknya, proyek jalan yang semestinya menjadi kebanggaan masyarakat itu hingga kini belum berfungsi optimal. Sejumlah ruas jalan bahkan sudah mengalami kerusakan, padahal baru beberapa tahun selesai dikerjakan. Warga sekitar mengaku kecewa karena jalan tersebut menjadi simbol gagalnya pengawasan pembangunan daerah. Pihak kejaksaan menyebut, penahanan kedua tersangka dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan dan mencegah terjadinya penghilangan barang bukti. Keduanya kini ditahan di Lapas Kuningan selama 20 hari ke depan. Kepala Kejari Kuningan menegaskan, penyidik masih terus mengembangkan perkara ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru, termasuk dari kalangan pejabat daerah yang terlibat dalam proses penganggaran maupun pengawasan proyek. Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi di sektor infrastruktur bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan. Kasus Jalan Lingkar Timur Kuningan menambah daftar panjang proyek infrastruktur yang gagal karena praktik korupsi. Harapan besar masyarakat untuk mendapatkan akses jalan yang lebih baik kini berubah menjadi kekecewaan mendalam. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaku teknis, tetapi juga menelusuri aliran dana hingga ke tingkat pengambil kebijakan. Demikian laporan kami terkait kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan senilai 27 miliar rupiah. Saksikan terus berita terkini dan update investigatif lainnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, follow, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru.